sampai dengan di rumahnya dan mengganggu dirinya ketika sedang tidur. Temen gue ngingetin, lu kalau jadi pocong doa dulu. Ya kenapa ya, sebelum syuting kita emang selalu berdoa, takutnya ngikut. Suku gaib misterius di Indonesia. Suku gaib dipercaya ada di Indonesia meski keberadaannya masih misteri. Mereka disebut dalam cerita-cerita rakyat yang melegenda. Digambarkan sebagai penghuni kota-kota gaib. Sedikitnya ada 4 suku gaib yang sering menjadi perbincangan, bahkan sebagian ada yang penasaran dan nekat untuk mencari tahu keberadaannya. Suku-suku itu sering dikaitkan dengan kejadian mistis maupun mitos. Suku Paloh yang disebut-sebut memiliki peradaban maju dan modern. Konon suku gaib Paloh mendiami pendalaman hutan di Desa Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Tepatnya berdekatan dengan wilayah Malaysia. Aktivitas suku gaib ini dimulai pada malam hari, di mana orang-orang yang pernah melihat mengatakan bahwa peradaban suku ini sangat maju dan modern. Suku Paloh disebutkan mendirikan kerajaannya di wilayah tersebut, katanya sangat besar. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses tempat ini. Jika ada yang tak sengaja melihat, maka akan tampak sebuah wilayah seperti kota paling modern, padahal tempat itu adalah hutan belantara. Selain itu, suku gaib ini juga memiliki peradaban yang hampir sama, layaknya dengan manusia biasa, yang berjualan, bersosialisasi, hingga memiliki sebuah keluarga. Pada tahun 70-an terdapat sebuah pesawat yang melintas di sini dan kemudian hilang. Konon pesawat tersebut masuk ke dunia suku Paloh dan tidak akan bisa ditemukan lagi. Suku Bati mendiami Pulau Seram. Suku Bati konon mendiami Pulau Seram, Maluku. Orang Bati digambarkan sebagai manusia kelelawar yang bisa terbang. Mereka memangsa hewan, bahkan anak kecil, sebagai makanannya. Makhluk ini dikabarkan memiliki tinggi sekitar 1,6 meter dan memiliki sayap sangat lebar berwarna hitam. Warga Pulau Seram di masa lalu percaya kalau suku Bati yang mirip dengan kelelawar ini tinggal di gunung dan baru keluar bergentayangan saat matahari sudah tenggelam. Suku Bunian suka menyesatkan yang masuk ke dalam hutan. Suku Bunian konon mendiami wilayah hutan, bukit, pekuburan yang sangat sepi di Sumatera Barat. Banyak mitos yang beredar jika kelompok ini sengaja meninggalkan rumahnya sampai kosong. Kemudian mereka akan kembali lagi dan muncul saat senja tiba dengan mengeluarkan tanda-tanda. Biasanya jika tercium aroma kentang goreng, itu tandanya orang Bunian ini telah muncul. Cerita mistis ini juga tak lepas dari kelompok misterius. Suku Bunian suka menyesatkan siapa saja yang masuk ke dalam hutan. Biasanya mereka berwujud manusia dengan wujud sempurnanya. Dan orang yang ikut ke dunia orang suku Bunian akan kesulitan untuk keluar. Terlebih jika makan masakan dari sana. Itulah mengapa kasus-kasus hilang orang di hutan kerap dikaitkan dengan keberadaan orang Bunian. Pengalaman mistis Denny Cagur. Dikenal sebagai sosok humoris dan selalu lucu di setiap kesempatan, Denny Cagur rupanya memiliki segudang pengalaman mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Suami Santi mengaku pernah mengalami kejadian horor usai dirinya berakting menjadi pocong di sebuah salah satu stasiun televisi. Denny yang awalnya mengaku biasa saja, akhirnya ketakutan lantaran pocong tersebut mengikutinya sampai dengan di rumahnya dan mengganggu dirinya ketika sedang tidur. Temen gue ngingetin, lu kalau jadi pocong doa dulu. Ya kenapa ya, sebelum syuting kita emang selalu berdoa, takutnya ngikut kata dia. Udah syuting kelar lancar, pulang tidur, nyambung ke cerita yang tadi jam 3, pas gue melek gini nih, kamar gue kok gelap, tapi gue ngerasain dari lampu nyala atau mati, trep,
Nah namanya bekas ada sinar, gue masih ngeliat sedikit tuh sinar-sinar. Nah gue ngeliat dari lampu itu gue, tang. Ah mungkin halusinasi mata gue habis bangun tidur ke melek. Sampai akhirnya gue sadar, gue bener-bener jelas nih. Terus ngerayap keluar, gue dapet pintu, gue buka. Sampai akhirnya dapat ajan tuh gue, Allahu Akbar. Semua pintu kamar gue buka, sampai pintu utama gue buka, gue duduk di teras. Dengar suara ajan, baru masuk lagi baru. Sementara itu di lain waktu, Denny sempat penasaran dengan sosok Khodam yang menjaganya. Kala itu Denny yang tengah syuting diberitahu oleh seseorang jika dirinya diikuti oleh sosok pria satria berbaju putih dengan seekor harimau. Gue beberapa kali ketemu orang, gue pernah syuting sinetron. Waktu itu sinetronnya Indra Kula. Keseringan gue syuting malam karena temanya adalah horor komedi. Nah waktu syuting di salah satu villa, ada kameramen ngomong sama gue gini, nah, Bang, ya, saya boleh nyampein sesuatu nggak? Kenapa Pak? Jangan marah ya. Enggak, kenapa harus marah? Orang kita ngobrol aja nggak apa-apa. Apa Pak? Saya cuma nyampein aja yang saya lihat. Bang Denny ada yang nemenin. Ada bapak-bapak pakai baju putih, tua, baju putih, rapi, sama satu macan. Pertanyaan gue pertama, ganggu nggak Pak? Enggak sih, dia ngejagain. Denny yang merasa dijaga oleh satria dan harimau malah berlagak saat adanya gangguan makhluk astral. Dirinya mengaku tidak takut, bahkan terkesan menantang jika ada gangguan gaib seperti suara tak ada rupa. Jadi positifnya ke gue bro, gue jadi ngerasa gue ada yang jagain nih. Ke mental gue ya, gue ada yang jagain nih. Jadi di saat mengalami hal kayak gitu tuh perasaan takut gue tipis. Itu beberapa temen gue yang nginep selalu ada yang manggil dari atas gini, kayak gue manggil. Nah gitu tuh. Dan itu sering tuh Bang? Ya, itu sering. Gue duduk nonton TV, ruang TV gue tuh jadi ada ruangan mojok, di sini TV gede, gue di meja makan, lagi nonton TV. Nah, gue inget nih yang diceritain orang-orang nih, abang gue, teman gue yang nginep selalu ngomong gitu. Gue giniin lagi, gue gitu nyanyi, jadi dia, gue juga sama. Tapi disautin Bang? Gue nyautin, iya dia nyaut lagi. Gue langsung bangun, yang gue bilang tadi tuh, karena beberapa kali orang cerita gue ada yang jagain, gue pede sendiri nih, gue malah ngejar, gue ngejar ke tangga, gue naik ke atas, nah gue udah di atas, mana manggil doang, keluar dong. Tak, perasaan takut ada, balik lagi karena gue pengen tuh ngebuktiin sebenarnya apa sih, apa dia manggil wujudnya ada atau enggak. Tidak hanya itu, Denny juga sempat mengutarakan jika dirinya ketika muda dahulu sempat tinggal di sebuah rumah tua bersama keluarga besarnya, di mana rumah tersebut begitu angker. Bahkan saking angkernya sampai merenggut nyawa salah satu asisten rumah tangganya akibat melanggar pantangan di kediaman tersebut.